Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rinto Gunawan Sitorus SHMH selaku penguji rancangan aktualisasi saya pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Siti Aminah MA yang telah membimbing sepenuh hati dalam proses perancangan aktualisasi. Yang saya hormati pula Bapak mentor saya Haji Yunan Helmi As'adi SAG yang selalu memberikan dukungan kepada saya dan bimbingan hingga rancangan aktualisasi ini selesai. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Burhanuddin Ardiansyah. Saya seorang calon penghulu ahli pertama kantor urusan agama Kecamatan Medan. Satuan kerja saya yakni kantor Kemenak Kabupaten Klaten. Berikut adalah latar belakang rancangan aktualisasi saya. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang tiga fungsi utama yang ASN yakni sebagai pelaksana kebijakan publik, penyedia layanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, belum adanya pelayanan publik yang optimal. Yang selanjutnya, belum adanya media yang efektif untuk menyebarkan informasi terkhusus berkas dan berkas persyaratan pernikahan. Yang keempat, yakni digitalisasi informasi layanan dari KUA. Selanjutnya, saya telah merangkum 5 isu berdasarkan konsultasi dan analisis saya, yakni yang pertama kurangnya pengetahuan masyarakat tentang wali nikah di KUA Medan, yang kedua belum optimalnya media informasi dan edukasi seputar pernikahan di KUA Medan, yang ketiga kurang optimalnya informasi masyarakat seputar bimbingan perkawinan di KUA Medan, yang keempat kurangnya pengetahuan masyarakat tentang wali nikah di KUA Medan, yang kelima banyak dari calon pengantin yang kurang berkas dan persyaratan salah dalam prosedur pendaftaran nikah. Selanjutnya, terhadap 5 isu tersebut saya analisis menggunakan metode APKL yang nantinya akan tersaring menjadi 3. Setelah menjadi 3, saya analisis kembali menggunakan metode USG yang memunculkan core isu saya, yakni belum optimalnya media informasi dan edukasi seputar pernikahan di KUA Medan. Selanjutnya, core isu tersebut saya analisis menggunakan diagram fishbone yang dimulai dari kurangnya pemahaman pegawai tentang pentingnya literasi digital, material, tidak ada pertemuan untuk bersosialisasi kepada masyarakat sekitar. Yang ketiga, metode, tidak ada jadwal rutin publikasi informasi layanan. Yang terakhir, milieu atau environment yang anggapan masyarakat tentang KUA hanya melayani pernikahan. Berikut adalah survei awal saya. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh penulis terhadap pemahaman masyarakat tentang syarat pendaftaran nikah dan edukasi pernikahan, mendapatkan hasil bahwa sebagian masyarakat belum mengerti tentang administrasi pendaftaran pernikahan, serta sulit mengakses informasi dan edukasi seputar pernikahan dikarenakan belum adanya media efektif sebagai penyampaian informasi kepada masyarakat. Saya sebagai penulis mengambil gagasan pemecahan isu, yakni optimalisasi media informasi dan edukasi pernikahan berbasis Instagram dan microsite di kantor urusan agama Kecamatan Medan. Berikut adalah metrik kegiatan saya. Yang pertama yakni tahap persiapan dan perencanaan kegiatan rancangan aktualisasi yang nantinya saya dan mentor saya akan berkonsultasi dengan mentor untuk rancangan lebih lanjutnya. Yang kedua, membuat Instagram dan microsite serta mengumpulkan bahan-bahan konten. Yang tahapan pertama yakni membuat Gmail KUA sebagai akun atau sebagai inti dari akun yang untuk saat ini Instagramnya sudah saya buat, namun pusat akunnya masih dipegang oleh akun pribadi saya. Yang ketiga yakni membuat konten informasi dan edukasi seputar pernikahan, yaitu membuat konten informasi, prosedur dan berkas persyaratan pendaftaran nikah. Dan kedua, membuat konten edukasi pernikahan yang nantinya akan saya integrasikan ke dalam microsite yang akan saya buatkan barcode fisiknya. Yang kedua yakni publikasi konten, yakni menentukan waktu unggah terbaik sesuai jam online konten, jam online masyarakat. Dan yang kelima, memonitor dan mengevaluasi efektivitas media sosial dalam penyebaran informasi yang nantinya saya akan berkonsultasi dengan mentor dan coach mungkin untuk laporan aktualisasi lebih lanjut.
Selanjutnya yakni kendala dan antisipasi yang saya rangkum dalam 5. Yang pertama, menyusun rencana kegiatan strategi informasi dan edukasi pernikahan berbasis Instagram dan microset, yakni kendalanya pimpinan mempunyai jadwal padat yang padat. Antisipasi saya membuat janji terlebih dahulu. Yang kedua, membuat Instagram dan microset serta mengumpulkan bahan-bahan konten. Kendalanya kurang bahan ide, gagasan dalam menata profil dan Instagram serta dashboard microset. Antisipasi saya meminta saran dari pegawai atau rekan yang ahli dalam hal tersebut mencari referensi di internet. Yang ketiga, membuat konten informasi dan edukasi seputar pernikahan. Kendala saya yakni keterbatasan software yang tidak premium. Alternatifnya atau penyelesaian masalahnya yaitu membuat desain yang menggunakan bahan seadanya namun bagus. Yang keempat, melaksanakan publikasi konten dan scheduling di Instagram. Kendalanya masyarakat belum tahu jika KUA sudah mempunyai medsos. Untuk mengatasi kendala tersebut, yaitu saya mengoptimalkan media sosial dan barcode fisik serta memberitahu kepada catin dan masyarakat saat berkunjung di KUA serta meminta tolong rekan penyuluh untuk menyebarkan kepada binaannya. Yang kelima yakni monitoring dan evaluasi, yaitu belum maksimalnya kegiatan yang sudah dijadwalkan tersebut. Untuk mengantisipasinya saya menyusun ulang jadwal dengan mempertimbangkan waktu yang lebih tepat dan konsisten. Selanjutnya yakni indikator berhasilan yang nantinya saya akan mengadakan survei dengan metode skala Likert yang di dalamnya ada sekitar 5 indikator. Yang pertama yakni ketersediaan media, yang kedua peningkatan pengunjung atau interaksi, yang ketiga konten edukatif, yang keempat pemahaman masyarakat, yang kelima keterlibatan pegawai. Yang nantinya akan saya tentukan pemahaman masyarakat menggunakan skala angka 5 sampai 1. 5 itu berarti sangat setuju, 4 setuju, 3 netral, 2 tidak setuju, yang satunya sangat tidak setuju. Mungkin sekian pemaparan rancangan aktualisasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Burhanuddin atas presentasinya. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Mentor untuk memberikan penguatannya dalam waktu maksimal 3 menit. Dipersilahkan, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Penguji dan kami hormati Pak Rinto, Kawat Korus, Asa MH, dan kami hormati Ibu Kos, Dr. Hajah Siti Aminah MA. Kami mentor dari Saudara Burhanuddin, PNS pada kantor urusan agama Kecamatan Medan. Pada prinsipnya sangat-sangat mendukung, sangat-sangat apresiasi karena momen seperti ini yang bertahun-tahun sudah kami nantikan. Kenapa seperti itu? Karena sebagai pelayan masyarakat KUA Kecamatan Medan keinginan memberikan pelayanan secara maksimal sehingga para pengguna layanan kami ini tidak kemudian mengeluh karena setiap pasangan katakan hanya 3 awal Kecamatan Medan harus mundur-mandir 3-4 kali. Yang pertama mereka datang meminta brosurnya, baru kemudian setelah brosur dia dapat, dia mengumpulkan persyaratan dan tentunya mencari persyaratan yang belum tersedia. Paling tidak kita memotong satu lah, tanpa mereka harus datang ke KUA, mereka bisa mengakses
layanan yang rencananya mau dioptimalkan oleh Saudara Burhanuddin tadi. Karena rata-rata mempelai ini datangnya dari tempat yang jauh. Andai kata mereka berKTP di kecamatan setempat, tapi mereka bekerja di luar kota. Ada yang di Jakarta, ada yang di Bali, bahkan ada yang di Merauke. Sehingga dengan optimalisasi media informasi seperti ini bisa cukup banyak membantu mereka. Saya rasa itu, dan kami berharap Saudara Burhanuddin ini betul-betul punya komitmen yang tinggi selama ini seperti yang kami harapkan. Jadi SDM yang betul-betul ber-IT yang beda dengan teman-teman kami yang rata-rata memang sudah banyak yang sepuh. Saya rasa itu Ibu Pos dalam penguatan kami. Matur sembah nuwun Berharap Bapak banyak dari Mas Yunan. Burhan ini, Nggih, Ibu Haja. nggih, nggih. Terima kasih, Ibu. Sami-sami Bapak. Untuk berikutnya dipersilakan kepada Bapak penguji untuk memberikan pertanyaannya. Dipersilakan, monggo Bapak. Baik, terima kasih Bu Kors. Terima kasih Pak Mentor, Pak Yunan, selaku dukungannya kepada peserta Burhanuddin. Mas Burhanuddin, sudah titik berapa hari, Mas? Untuk rancangan aktualisasi saya itu pernah lembur sampai jam 2. Oh gitu, karena kelihatan itu kayak kurang istirahat seperti itu ya. Mungkin setelah ini bisa istirahat nanti, tapi jangan sekarang masih jam kerja. Siap, Nanti Pak. sampai di rumah setelah jam kerja mungkin bisa istirahat, sudah bisa agak tenang. Karena saya lihat kamu kayak seperti kurang istirahat wajahnya. Oke, Mas Burhanuddin, boleh dijelaskan sedikit kepada saya terkait ide gagasan kamu? Baik, Pak. Sebelumnya diawali dengan keresahan saya tentang masyarakat yang datang ke KUA, yang ke PTSP cuma menanyakan apa persyaratan nikah yang harusnya itu kan sudah umum dan bisa dioptimalisasi dengan media secara Suaranya penyebarannya. hilang, Mas. Suaranya hilang. Cek, halo, halo. Oke, lanjut Mas. Ya. Oke. Dari keresahan saya tersebut, yakni warga atau masyarakat sekitar KUA Medan yang menanyakan tentang syarat pernikahan dan informasi berkas jauh-jauh, itu membuat pekerjaan tidak efisien. Karena kan daripada masyarakat jauh-jauh meluangkan waktu ke KUA, mending kita sebarkan flyer lewat media sosial, karena media sosial kan sekarang efektif, Pak. Dan usia produktif menikah itu kan sekarang ya mungkin di usia saya sekarang ini, di kelahiran 2000 dan 2001. Yang Oke, selanjutnya, Mas Burhanuddin, mohon maaf saya potong. Ini kamu menggunakan media sosial kantor atau media sosial pribadi kamu? kantor, Pak, untuk media Kantor, ya? sosial ini. Iya. Tapi Sebelumnya kan hati-hati kamu membuat semacam flyer atau infografis terkait mungkin seputaran. Ya, kamu buat nanti apa saja, Mas? Kalau boleh tahu. Rencananya mau buat flyer tentang apa saja isinya, materinya? Oke, Pak. Yang pertama itu terkait informasi tentang berkas dan persyaratan pendaftaran menikah. Karena keresahan awal tadi, yang kedua itu edukasi seputar pernikahan seperti bahayanya kawin siri dan batas-batas menikah bagi laki-laki dan perempuan dan yang lainnya, Pak. Oke, dua poin itu? Sementara itu, tapi untuk selanjutnya saya integrasikan dengan microset. Microset nanti kan semacam web mini yang akan saya jadikan barcode. Barcode-nya itu fisik. Jadi kalau nanti ada masyarakat yang datang KUA untuk mengantisipasinya, masyarakat bisa scan barcode tersebut dan persyaratannya akan muncul dan ada kontak person juga yang bisa Oke, dihubungi. Mas Burhanuddin, saya mengapresiasi apa rencana kamu. Cuman boleh nggak kita diskusi sedikit terkait isi materi yang akan kamu nanti tampilkan di flyer ini?
Karena saya melihat yang pertama saya setuju nih, yang pertama nih, kalau yang pertama saya setuju nih mengenai persyaratan untuk menikah, apa-apa saja berkas yang harus dipenuhi ya. Ini kan untuk memberikan informasi kepada masyarakat ya. Nah, materi kedua ini agak-agak gimana ya Mas, ya? Agak terkait bahaya. Kan tadi ada bahasa kamu mengenai bahaya nikah siri, kan gitu ya. Oke. Benar nggak? Nah, Iya, maksud Pak. saya begini Mas. Materi kedua ini, mohon koreksi saya kalau saya salah. Materi kedua ini akan ada sesuatu yang nanti apa nama bahasanya itu semacam ada yang like, ada yang dislike, ada yang suka, ada yang tidak suka. Karena apa? Kamu harus mengupas dulu nih dari sisi mana nih kamu mau ngambil bahan materinya. Harus dari orang yang benar-benar istilahnya memang menguasai terkait pernikahan siri ini. Jangan sampai nanti kamu mengeluarkan statement yang menurut masyarakat adalah statement yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Medan. Menimbulkan Itu. polemik gitu ya Bapak. Polemik, seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita fokus saja, Mas, mohon izin. Ini masukan dari saya supaya nanti kamu tidak menjadi polemik di kemudian hari. Karena kan berbicara pernikahan siri kan tergantung kita memandang dari sisi mana, Mas. Ada sisi yang ininya, ada sisi yang tidak baiknya. Ada sisi baiknya, ada sisi tidak baiknya. Kan begitu ya. Ini mohon maaf nih kalau saya bukan mau masuk menggurui, tidak. Mungkin teman-teman lebih paham. Cuman kekhawatiran saya jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi saran saya mendingan kamu untuk ini, kamu fokus aja dulu di persyaratan pernikahan dulu. Karena masyarakat belum semuanya mengetahui persyaratan untuk mendaftarkan pernikahan itu seperti apa saja, kebutuhannya apa saja. Ya kan? Apa saja yang harus mereka ini apa namanya harus mereka penuhi. Bahkan belakangan ini kan sering viral di medsos adanya apa tuh namanya tepuk sakinah gitu. Itu kan inovasi-inovasi yang dilahirkan oleh teman-teman di Kementerian Agama kan gitu, seperti itu. Maksud saya seperti itu. Ini saran saya supaya nanti kamu jangan berbeda mengeluarkan statement yang nantinya mungkin akan menjadi polemik. Tapi ini masukan dari saya. Monggo kalau Mas ada pertimbangan dikonsultasikan dengan coach kamu, dengan mentor kamu supaya nanti karena yang kamu informasikan ini menggunakan media sosialnya kantor urusan agama Medan, ya kan? Artinya mohon maaf Bapak, saya ada selaku gimana? coach, saya selaku coach ingin memberikan tambahan informasi. Kalau sebagai PNS ini kan termasuk ujung tombaknya dari Kementerian Agama para penghulu dan penyuluh itu Bapak. Ya, betul. Nah, memang dari Kementerian Agama itu sangat tidak menyarankan dilakukannya pernikahan siri. Tentunya ketika nanti si Mas siapa ini tadi Mas Burhan ini menyampaikan itu harus ada validasi materi dari atasan gitu nggih. Jadi harapannya supaya masyarakat itu tidak mengambil jalan pintas dengan melakukan nikah siri, karena bagaimanapun nikah siri itu tetap ada pihak yang dirugikan, yaitu pihak wanita gitu Bapak. Jadi harapannya supaya dari sisi hukum pun wanita itu tidak berada dalam posisi yang termarginalkan oleh dilakukannya pernikahan siri. Mungkin seperti itu Bapak yang kemarin sempat kami diskusikan ketika pembimbingan gitu. Terima kasih Kalau Bapak. boleh Mas Burhanuddin kita fokus satu aja Mas ya, biar kamu juga kan waktunya terbatas Mas ya Burhanuddin, mohon maaf ya, mungkin bisa diskusikan apa mentornya. Kita fokus satu saja, mungkin ya monggo kamu angkat yang mana. Kalau bisa jangan berbau-bau seperti itu. Dan mungkin lebih ke materi yang membangun keluarga sakinah gitu aja Bisa, Mas. atau itu bisa Ya. itu kan itu kayak kemarin kan sebelah tadi ada inovasi Lebih baru yang fokus namanya ke tepuk membangun sakinah, gitu kan. gitu. Bagaimana kamu membuat materi edukasi mengenai bagaimana membangun rumah tangga yang harmonis ya gitu kan, atau apalah namanya seperti itu ya Mas Burhanuddin ya, mohon maaf ya. Saran yang bagus itu Mas. Jadi yang lebih aman saja gitu ya. Oke gitu, karena kan nanti jadi polemik nanti, wah ini Iya, bagaimana betul. nanti ada dua sisi nih Mas, ini kayak sisi mata uang Mas, ada dua sisi gitu loh, seperti itu ya Mas Burhanuddin aja. Betul Bapak. Kira Mas Burhanuddin ini ya bisa memahami maksud kami ya. Kami tidak ada Insya maksud Allah bisa. mengintervensi. Ya, oke, terima kasih Mas Burhanuddin. Mudah-mudahan begitu juga dengan Pak Mentor. Sekali lagi kami mohon maaf, kami tidak ada maksud intervensi apapun. Cuman kami memberi masukan karena ini
hal-hal yang sensitif gitu loh. Hal-hal yang sensitif yang mungkin kita harus segera sikapi dari jauh-jauh hari untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, seperti itu Mas Siap, Pak. Burhanuddin. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Mentor untuk dukungannya luar biasa. Terima kasih Bu Kors atas bimbingannya. Kami kembalikan kepada Bu Kors. Terima kasih sekali Bapak. Nah, ini Mas Burhan, silakan nanti bisa segera ditindaklanjuti, ambil dan memilih materi-materi yang tidak membawa polemik gitu ya. Jadi supaya materi-materi yang disosialisasikan di media sosialnya KUA itu tidak menimbulkan ah, pro dan kontra gitu ya. Dan tentunya harus selalu dikonsultasikan dengan Bapak Kepala tentang konten yang akan dipublikasikan. Itu nggih Mas Burhan nggih. Baik, siap Oke. Bu. Terima kasih atas Oke. saran dan Oke. masukannya. Terima kasih. Oke, sami-sami Mas. Nggih, kita cukupkan untuk seminar rancangan aktualisasi Mas Burhan. Untuk berikutnya dipersilakan Mbak Dika. Apakah mentor sudah siap?